Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pekan ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Jumpa kembali bersama saya Diah Nurmalasari dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Bahasa kita, Bahasa Indonesia. Bangga menjadi penutur Bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar masih tentang teks berita, tapi bagian kedua tentang struktur teks berita. Pekan lalu kalian sudah memahami tentang unsur-unsur berita. Alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa dengan keyakinan masing-masing. Ini adalah kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan yang harus kalian kuasai dalam materi struktur teks berita. Tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan dapat menelaah struktur teks berita dan akhirnya kalian bisa membuat teks berita yang sesuai dengan struktur dan kebahasan teks berita. Ini adalah menu untuk pembelajaran kita hari ini. A. Struktur teks berita. B. Contoh teks berita yang akan kalian nanti akan baca. C. Contoh menelaah teks berita yang nanti akan bisa kalian jadikan referensi pada saat menelaah teks berita tentang struktur berita. Sekarang struktur teks berita. Orientasi maksudnya adalah di dalam teks tersebut kalian menemukan pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Biasanya di sini ada adik simbanya dan ada di awal teks berita. Sedangkan peristiwa adalah menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau masalah atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Biasanya ada kronologis, ada narasumber yang ditanya, atau lebih spesifik membahas tentang peristiwa yang terjadi. Letaknya ada di tengah teks berita. Terakhir, sumber berita. Ini letaknya di bagian awal setelah judul atau akhir berita. Biasanya berupa nama media masanya dan juga wartawannya berupa inisial. Struktur teks berita kedua yaitu judul atau headline. Biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Letaknya biasanya di atas sebelum teks berita. Yang kedua, teras berita atau lead. Merupakan bagian yang penting dalam berita dan mencakup inti dari keseluruhan isi berita. Di sinilah letak adik Simba dan ada di awal teks berita. Tubuh berita atau body merupakan inti dari teks berita dan merupakan kelanjutan dari teras berita. Jadi adik simbanya lebih dikupas, lebih dirinci, kronologisnya ada, narasumbernya ada, dan ini letaknya ada di tengah-tengah teks berita. Penutup berita atau ekor berita merupakan bagian akhir teks berita. Dan ini biasanya opsional, ditulis atau tidak ditulis oleh wartawan. Tergantung tema beritanya terkait apa. Jadi ada dua struktur teks berita, ya nak? Yang pertama orientasi, peristiwa dan sumber berita. Ini adalah contoh teks berita. Bisa kalian baca secara seksama.
Teks ini nanti akan dijadikan contoh untuk menelaah struktur teks berita. Sekarang kita akan menelaah struktur teks berita. Ini dia contoh menelaah struktur teks beritanya. Jadi judul di paragraf keberapa dari teks yang tadi dan apa alasannya kalian katakan ada di paragraf tersebut. Teras berita, tubuh berita, dan sampai penutup berita. Seperti ini anak, contoh menelaah struktur teks berita yang bisa kalian jadikan referensi untuk mengerjakan tugas di bagian kedua struktur teks berita. Sedangkan yang ini, yang bagian kedua, yang tadi, orientasi, kutipannya yang mana, peristiwa kutipannya yang mana, dan sumber beritanya kutipannya yang mana, disertai alasan mengapa kutipannya seperti itu. Teks di slide ke-15 sampai 17 sebagai teks untuk tugas kalian menelaah struktur teks berita. Jadi, tolong dipahami dan disimak teks slide 15 sampai 17 sebagai slide kalian mengerjakan tugas menelaah struktur teks berita. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menyimak dan mendengar materi struktur teks berita, sekarang kalian akan mengerjakan tugas yaitu menelaah struktur teks berita, dan teksnya ada di slide ke-15 sampai 17 dan referensi atau contoh menelaah teks struktur beritanya ada di slide sebelum teks tugas. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.